Tanda cinta, banyak-banyak berselawat. Ziarah berkali-kali boleh Pak Ustadz? Boleh. Kami sampai tadi malam, maghrib nggak bisa. Karena azan maghrib sudah ketinggalan. Baru dapat kunci segala macam. Akhirnya isya. Saya sampai isya, habis sholat isya, saya sempatkan ziarah. Ziarah depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ayuhan Nabi. Cuman agak susah kita khusyuk depan makam Nabi itu. Kadang kita udah khusyuk, haji. Ya sambil jalan. Nggak apa-apa, Rasul pun tahu, maklum dia. Udah hampir nangis, masuk lagi air mata gitu. Tapi kadang kita nangisnya bukan di situ. Ada masanya gitu. Saya beberapa kali bawa jamaah, waktu di Raudhah enggak nangis, waktu pas depan makam enggak nangis. Saya dalam hati saya, mak ini kapan nangis? Ini jamaah udah nangis, kita belum. Gimana ini? Nangisnya waktu saya sedang sendirian pas mau pulang. Saya lihat, mohon maaf, ada orang yang cacat dengan segala kekurangan dirinya. Dia ziarah setentang dengan makam Nabi itu dari belakang. Di situ saya sangat, dia dengan segala kekurangannya bisa sampai ke sini dan dia khusyuk, aku kok nggak bisa. Nah, di situ nangisnya lepas. Kadang saya susah nangis nih karena jamaah keliling kan, kalau kemana-mana jamaah. Kadang kita mau nangis dia udah ngerekam. Jadi kita, aduh nggak jadi. Nah, itu. Jadi ibu bapak bisa lebih khusyuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan cinta kita tulus kepada Rasulullah. Ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati para pembimbing, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, berkah ilmunya untuk kita semua. Penyelenggara Umroh Akbar 2025, para owner travel, semuanya insya Allah sehat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu semua sehat, panjang umur. Dari sambutan salamnya kelihatannya bumbu pecal sudah mulai menipis, ikan teri sudah mulai habis, tapi semangat tidak kembang kempis. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW dapat wahyu umur 40 tahun. Berdakwah di kota Makkah selama 13 tahun. 13 tambah 40, 53 tahun. Saya kalau ceramah bunyinya seperti nanya gitu, nggak usah dijawab. Nanti saya jawab sendiri. Karena ada juga jamaah ini ketakutan gitu, enggak. Saya bukan tipe orang yang suka nakut-nakuti. Ada model orang dia nikmat ngelihat orang ketakutan. Saya tidak model gitu. Jadi kalau terdengar saya seperti nanya gitu, karena memang model ceramah saya itu berdialog. Jadi kalau kelihatan seperti nanya, ibu bapak nggak usah stres, diam aja, nanti saya jawab sendiri. Nabi berdakwah setelah dapat wahyu umur 40. Nah, kan saya jawab sendiri kan? Berdakwah di kota Makkah selama 13 tahun. 13 tambah 40, 53 tahun. Umur 53 tahun pindah ke sini, gurun pasir, banyak binatang berbisa, namanya Yathrib. Yathrib artinya kampung banyak kuman, wabah, penyakit. Yathrib. Mohon maaf, ini memang betul-betul nanya. Bapak yang umurnya 53 tahun. Ngaku 35 semua. Bayangkan umur 53 tahun, ngulang hidup dari nol. Meninggalkan kampung halaman. Membawa pakaian hanya sehelai di badan. Sampai di sini numpang di rumah sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari yang makamnya di Turki, di Istanbul. Panjang umur sehat badan, kita ke Istanbul insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing.
Jadi begitulah pelajaran yang pertama yang kita ambil adalah jangan takut memulai sesuatu. Umur 53 itu, kalau kita sekarang di Indonesia umur 53, Nabi umur 53 memulai hidup baru. Orang kita umur 53 ngurus pensiun. Kalau kebetulan ada di antara bapak yang mau pensiun, jangan tersinggung. Karena memang ceramah saya kadang banyak kali jamaah kita terlambat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama adalah jangan takut memulai sesuatu. Tidak ada istilah tua. Umur 53 berarti 10 tahun lagi meninggal berarti udah tua. Enggak ada tua. Ini yang di hadapan saya ini enggak ada orang tua. Yang ada ini adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Ini anak muda semua ini insya Allah. Amin. Tapi saya sakit kaki Pak Ustadz. Anak muda juga sakit kaki. Sakit hati Pak Ustadz, apa lagi? Insya Allah sampai di Madinah, pulang dari Madinah sehat walafiat. Ada beberapa jamaah saya sakit hati Pak, sakit kaki Pak Ustadz. Tapi pas mau belanja hilang. Jamaahnya nggak ada di sini. Pelajaran yang pertama, jangan pernah takut memulai sesuatu. Ada satu perusahaan ayam goreng, nggak boleh sebut namanya, nanti dianggap iklan gratis. Memulai sesuatu setelah tua jenggotnya beruban. Ayam berselimut. Artinya apa? Usia bukan halangan untuk berkarya, untuk berbuat. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak umur 53 baru hijrah, baru memulai hidup baru, itu adalah mengikut langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan dibalik. Maksud saya jangan dibalik. Ada anak-anak muda, ini walaupun saya ceramahnya di depan Bapak Ibu jamaah umroh di Madinah, tapi ini nanti kan ditonton oleh, jangan ada nanti anak-anak muda yang udah mau taubat, pas dengar ceramah ini, nanti ajalah 53. Kok belum taubat? Mabuk aja dulu Pak Ustaz. Nunggu 53? Enggak, bukan itu maksudnya. Tidak ada kata-kata terlambat. Umur 53 tahun mau buat pondok, enggak terlambat. Umur 53 tahun baru belajar Islam, tidak terlambat. Umur 53 tahun dipukul ombak, dihempas gelombang, bisnis hancur, kacau balau, tunggang langgang, lintang pukang. Anak meninggal, istri meninggal, bukan halangan. Karena dalam Islam diajarkan kita punya kekuatan. Kita kecil nggak ada apa-apanya. Yang besar hanya Allah. Allahu Akbar. Serahkan